Organisasi kurikulum menurut Hilda Taba tahun 1962. Menurut Hilda Taba, suatu kurikulum harus memuat pernyataan tujuan, menunjukkan pemilihan dan pengorganisasian bahan pelajaran, serta rancangan penilaian hasil belajar. Dengan demikian, tabel memilih panitia yang bertujuan untuk mewujudkan kurikulum yang disusun berdasarkan elemen-elemen dasar. Tugas panitia yang dibentuk oleh Taba. 1. Mempelajari daerah-daerah fundasional dan mengembangkan rumusan kesepakatan fundasional. Yang kedua, merumuskan desain kurikulum secara menyeluruh berdasarkan kesepakatan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, mengkonstruksi unit-unit kurikulum sesuai dengan kerangka dasar. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik kurikulum merupakan pembelajaran untuk mengintegrasikan materi dari beberapa mata pelajaran dalam satu tema untuk menumbuhkan suatu keterampilan pada peserta didik. Menurut Suryo Subroto 2009, pembelajaran tematik adalah satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Ciri-ciri pembelajaran tematik yaitu ada 7. Yang pertama, aktif dan berpusat pada murid. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisah mata pelajaran tidak begitu jelas. Keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Mengenal pembelajaran tematik. Apa sih pembelajaran tematik itu? Pembelajaran tematik ini hanya berfokus pada tema alam dan kehidupan manusia seperti matematika, bahasa Indonesia, PPKN, seni budaya, penjas orkes atau disebut pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, IPA dan juga IPS. Selebihnya seperti mata pelajaran keagamaan itu tidak termasuk pembelajaran tematik. Selanjutnya ada pendekatan saintifik. Nah, pembelajaran dengan pendekatan saintifik berarti pembelajaran yang dilakukan secara ilmiah. Proses pembelajaran dapat disepadankan dengan suatu proses ilmiah. Nah, maka dari itu, kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Nah, menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, pendekatan saintifik dioperasionalisasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang di dalamnya memuat pengalaman belajar dalam bentuk kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Nah, jadi di pendekatan saintifik ini lebih menekankan pada pengalaman belajar dari siswa itu sendiri. Selanjutnya ada tahapan kegiatan dalam pendekatan saintifik. Nah, kegiatan pertama itu ada observing. Nah, observing ini adalah proses mengamati suatu fakta. Selanjutnya ada questioning. Questioning ini adalah proses menanyakan atau membuat hipotesis segala sesuatu seputar fakta yang diamati. Jadi setelah mengobservasi, siswa itu akan melalui proses questioning atau membuat hipotesis dari segala fakta yang sebelumnya sudah diobservasi. Nah, terus ada associating, artinya itu menalar atau melakukan asosiasi antara yang diketahui sebelumnya dengan apa yang baru diketahui. Selanjutnya ada experimenting, ini menguji pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis yang muncul dalam questioning. Selanjutnya ada processing. Nah, di processing ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk merumuskan pengetahuan yang diperoleh dari proses sebelumnya. Dari keempat proses sebelumnya itu. Selanjutnya ada concluding. Nah, di concluding ini anak merumuskan atau menyimpulkan pengetahuan yang sudah diperoleh. Yang terakhir itu ada presenting atau menyajikan. Nah, anak itu nanti akan menyajikan pengetahuan yang sudah dia tadi proses-proses yang tadi kepada orang lain. Selanjutnya ada penilaian autentik.
Menurut Kunandar pada tahun 2013 halaman 35, penilaian autentik yaitu kegiatan penilaian peserta didik yang menekankan kepada apa yang seharusnya dinilai, baik itu proses maupun hasil, dengan instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, pemanfaatan penilaian autentik ini memiliki penilaian yang mengharapkan dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif dengan penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Penilaian autentik memiliki karakteristik. Nah, menurut Kunandar, pada tahun 2013 halaman 42, penilaian autentik memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, bisa digunakan untuk formatif dan submatif. Formatif di sini memiliki arti pencapaian kompetensi terhadap satu atau beberapa kompetensi dasar. Sedangkan submatif memiliki arti pencapaian kompetensi terhadap standar kompetensi atau kompetensi inti dalam satu semester. Karakteristik yang kedua yaitu mengukur keterampilan dan performansi bukan mengingat fakta, yang artinya menekankan kepada aspek keterampilan dan kinerja, bukan kompetensi mengingat fakta. Maksudnya mengingat fakta itu hafalan dan ingatan. Karakteristik yang ketiga berkesinambungan dan terintegrasi. Artinya dalam penilaian ini terus-menerus dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan informasi terhadap pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, karakteristik yang keempat itu dapat digunakan sebagai feedback, di mana guru bisa dapat menggunakannya sebagai umpan balik terhadap pencapaian peserta didik secara komprehensif. Teknik penilaian autentik. Nah, menurut Permendikbud RI nomor 81 ada 8 teknik penilaian autentik. Yang pertama, penilaian tertulis, merupakan tes dalam bentuk tulisan, baik itu soal maupun jawaban. Dalam menjawab tidak hanya berbentuk kalimat, namun bisa juga berbentuk mewarnai, memberi tanda, menggambar grafik atau diagram, dan sebagainya. Yang kedua itu penilaian lisan. Penilaian lisan ini menuntut peserta didik untuk menjawab secara lisan. Yang ketiga, penilaian produk, yaitu penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Yang keempat, penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini memiliki arti kumpulan berkas atau arsip yang disimpan dalam bentuk jilid dan dokumen atau surat-surat yang telah dikumpulkan oleh peserta didik dalam periode waktu tertentu. Kelima, penilaian untuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Yang keenam, penilaian proyek, di mana peserta didik mengikuti kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang mencakup beberapa kompetensi yang harus dikuasai dalam jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, penilaian pengamatan, yaitu penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan panca indera, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedelapan yaitu penilaian diri. Penilaian diri ini dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya dalam konteks sikap, baik itu spiritual atau sosial.